Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Nurfa, perkenalkan nama saya Nurul Sabti Saudara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Livia Rakwitsi. Lalu nama saya Mikaela Naya. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Jasyakul Azraf. Kami dari kelompok 1 dari kelas 10-1. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi penyajian data tunggal dan juga data kelompok. Selanjutnya, apa itu tujuan pelajaran kita pada hari ini? Tujuan pelajaran kita itu adalah 1. Memahami konsep data tunggal dan kelompok. 2. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang dengan tepat. 3. Menyajikan data tunggal dan dalam tabel dan diagram. 4. Menyusun tabel distribusi frekuensi untuk data kelompok. 5. Menampilkan data histogram dan poligon. 6. Menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang disajikan. Selanjutnya, apa itu tujuan pelajaran kita pada hari ini? Pada peta konsep kita hari ini, kita simpel, ada penyajian data dan dua jenisnya, yaitu data tunggal dan data kelompok. Maju ke definisi, jenis-jenis, dan ke soal. Nah, yang pertama, kita masuk ke definisi dulu nih. Jadi, penyajian data tunggal itu apa sih? Penyajian data tunggal adalah cara menampilkan satu set data yang bersifat individual atau per unit tanpa membandingkan dengan data lain. Data ini biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tunggal, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, atau diagram lainnya. Jadi, secara simpelnya, data tunggal menampilkan data secara individual tanpa pengelompokan, cocok untuk data kecil dan detail. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan penyajian data kelompok. Penyajian data kelompok melibatkan pengelompokan data ke dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan interval nilai atau kategori tertentu. Data ini umumnya berukuran besar dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Data kelompok memudahkan analisis terhadap pola distribusi data secara keseluruhan, seperti distribusi umur pegawai, tinggi badan, atau pendapatan yang dikelompokkan ke dalam rentang tertentu. Dalam simpelnya, data kelompok mengelompokkan data ke dalam interval atau kategori, cocok untuk mendata besar dan analisis distribusi secara umum. Data kelompok ini ada tiga karakteristik. Yang pertama, data memiliki banyak angka dan perlu dikelompokkan. 2. Data disusun dalam kelas-kelas interval. Dan ketiga, biasanya digunakan dalam statistik atau penelitian besar. Sekarang, kita akan lanjut ke jenis-jenis data tunggal dan data kelompok. Pertama, untuk data tunggal, ada tabel. Tabel sering juga disebut frekuensi tunggal karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Tabel adalah metode menyajikan data dengan kolom dan baris untuk mempermudah perbandingan. 2. Ada diagram batang, sebuah diagram yang menampilkan frekuensi data tertentu dengan menggunakan batang persegi panjang. Frekuensi suatu nilai dapat terlihat dari ketinggian atau kerendahan persegi panjang nilai tersebut dengan label frekuensi frekuensi di samping diagram dan label nilai di bawah diagram. Yang ketiga, ada diagram garis, representasi visual data yang menggunakan garis lurus untuk menghubungkan titik-titik data sehingga menunjukkan tren atau pola tertentu. Dan yang terakhir ada diagram batang daun. Pada diagram batang daun adalah salah satu bentuk visualisasi data sederhana yang memetakan setiap observasi data mentah ke dalam dua bagian plot, yaitu bagian batang dan daun. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis data kelompok. Yang pertama itu ada diagram lingkaran. Diagram yang menampilkan frekuensi data dengan irisan-irisan di dalam sebuah lingkaran dalam diagram tersebut. Setiap irisan proporsional dengan kuantitas nilai dalam suatu data tersebut. Dan di sini juga ada rumus penyajiannya, yaitu sudut A sama dengan banyak A per banyak seluruh data kali 360 derajat. Dan penyajian data kelompok ini juga ada tabel distribusi frekuensi, OGIF, poligon, dan diagram batang atau histogram. Nah, yang pertama ini ada tabel distribusi frekuensi. Menyusul tabel distribusi frekuensi atau TDF dengan membuat tabel dengan dua kolom. Pada kolom nilai diisi dengan interval yang memuat nilai terkecil. Panjang interval ini harus sama. Di sini juga ada contohnya ya, ada nilai dan terus dan frekuensinya. Nah, ini ada contoh datanya dan tabelnya kurang lebih terlihat seperti ini. Lanjut, kita ada histogram. Histogram adalah data yang menyajikan tabel data frekuensi dengan bentuk batang yang saling berimpit. Untuk membuat histogram, kita bisa memanfaatkan TDF dengan menambah kolom tepi
kelas untuk masing-masing kelas. Dan polygon adalah garis yang menggambarkan data histogram. Jadi polygon itu adalah garis yang menyambungkan titik-titik pada tabel histogram. Dan itu saja untuk penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif bisa diartikan dengan kesimpulan frekuensi. Frekuensi kumulatif kurang dari, dihitung dari banyaknya data yang kurang, dari nilai tepi atas setiap kelas interval. Frekuensi kumulatif lebih dari, dihitung dari banyaknya data yang lebih dari nilai tepi atas setiap kelas interval. Selanjutnya, pembahasan materi cara merubah data tunggal menjadi data kelompok. Langkah-langkah mengubah data tunggal ke dalam bentuk tabel distribusi berkelompok yaitu pertama, menentukan jangkauan data terbesar sampai data terkecil. Yang kedua, menentukan banyaknya kelas dengan aturan Sturges K sama dengan 1 tambah 3,3 log NN sama dengan kebanyakan data. Yang ketiga, menentukan panjang kelas atau interval kelas I sama dengan jangkauan dan kelas. Yang keempat, memasukkan data tunggal ke dalam bentuk tabel dengan bantuan turus. Definisi, batas bawah sama dengan 11, batas atas sama dengan 15, TB sama dengan BB kurang 0,5 sama dengan 10,5, TA sama dengan BA plus 0,05 sama dengan 15,5, C sama dengan TA kurang TB sama dengan 5, XI sama dengan setengah dalam kurung BA plus BB tutup kurung sama dengan 13. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Livia Rovinsi dari kelas 10.1. Saya akan menjelaskan cara merubah data tunggal menjadi data kelompok. Contoh, disajikan data nilai hasil ulangan matematika kelas 12 SMA Pelangi. Ubahlah ke dalam bentuk tabel distribusi berkelompok. Dan inilah nilai dari hasil ulangan matematika kelas 12 SMA Pelangi. Lalu pembahasannya, pertama menentukan J.J sama dengan X max, min X min sama dengan 93, kurang 38 sama dengan 60. Yang kedua, banyaknya kelas. K sama dengan 1 tambah 3.3 log N, 1 tambah titik 3, 3.3 log 80. 1 tambah 3.3 dikali 1903 sama dengan 7,28. Yang ketiga, menentukan kelas interval. I sama dengan J per K. J mendapatkan 80 per 7 sama dengan 8,57. Lalu, cara merubah tabel distribusi frekuensi mengenai Lalu, cara merubah tabel distribusi frekuensi menjadi histogram. Nilai 38 sampai 46, frekuensinya 1, topik kelasnya 37,5. Nilai 47 sampai 55, frekuensinya 5, topik kelasnya 46,5. Nilai 56 sampai 64, frekuensinya 7, topik kelasnya 55,5. Nilai 65 sampai 73, frekuensinya 12, topik kelasnya 64,5. Nilai 74 kurang 74 sampai 82, frekuensinya 25. Topik kelasnya 73,5. Nilai 83 sampai 91, frekuensinya 22, topik kelasnya 82,5. Nilai 92 sampai 100, nilai frekuensinya 8 dan topik kelasnya 915. Terima kasih. Nah, selanjutnya cara mengubah data tunggal menjadi data kelompok, membuat tabel TDF. Contohnya adalah ini, nilainya 38 sampai 46, frekuensinya 1, lalu nilai 47 sampai 55 frekuensi 5, nilainya 56 sampai 64 frekuensinya 7, nilainya 67 sampai dengan 73
frekuensinya 12, lalu nilai 74 sampai 82 frekuensi 25, nilai 83 sampai 91 frekuensi 22, dan nilai terakhir 92 sampai 100 frekuensinya adalah 8. Kita akan masuk ke pembahasan materi selanjutnya, yaitu cara mengubah tabel distribusi frekuensi menjadi histogram. Langkah-langkah membuat TDF menjadi histogram adalah menentukan tepi kelas, yaitu BB sampai dengan 0,5, dan juga siapkan sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Sumbu X sama dengan tulis tepi kelas bukan batas kelas untuk menghindari gap antar batang. Lalu, tepi kelas sama dengan batas bawah kelas sampai dengan 0,5 jika data distrit. Sumbu Y skala frekuensi mulai dari 0. Lalu ada gambar batang histogram. Pertama, setiap batang mewakili satu kelas interval. Yang kedua, lebar batang sama dengan panjang interval kelas. Yang ketiga, tinggi batang sama dengan frekuensi kelas tersebut. Dan yang terakhir, batang harus bersebelahan, yaitu tidak ada jaraknya. Contoh soalnya, yang pertama diketahui nilai ulangan matematika 10 siswa adalah sebagai berikut. 78, 85, 90, 78, 92, 85, 80, 78, 90, 85. Buatlah tabel frekuensi dari data tersebut. Jawabannya, nilai 70, frekuensinya 3, 80, frekuensinya 1, 85 frekuensinya 3, 90 frekuensinya 2, 92 frekuensinya 1. Yang kedua, diketahui sebuah data adalah sebagai berikut. 3, 5, 2, 7, 9, 1, 7, 5, 3, 8, 10, 12, dan 5. Berapa nilai median dari data di atas? Urutkan dari terkecil hingga terbesar. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 10, 12. Median sama dengan dalam kurung jumlah data per 1 bagi 2. Median sama dengan dalam kurung 13 plus 1 tutup kurung dibagi 2. Median sama dengan 14 bagi 2 sama dengan 7. Nilai ke-7 dari data di atas adalah 5.